Silahkan kamera dihidupkan. Kamera dihidupkan. Nah, teman-temannya segera untuk join ya. Ya, oke. Selamat pagi Mbak Prapti, Mbak Nafira dan Mayang ya. Ada Dania dan Mas Rizky ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi oksigen asetilin ya. Eh, bentar, bentar ada bel dari Pak Kajus. Bentar. Halo, Assalamualaikum Pak. Sugeng enjing dalem pripun Pak? Nggih. Anu set ngajar online niki Pak. Mengke kula langsung teng tetep teng prodi niki ya setelah mengajar karena tadi jam 9 mulai niki saya ngajar. Dalem nggih. Dalem pripun Pak? Nggih. 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 Oh, oh nggih, mengke kula tak teng prodi Pak kula kumpulke anu nggih berkas-berkasnya nggih. Oh, siap. Siap saya kirim jenengan nggih. Nggih, Pak. Nggih, nggih. Nggih. Siap. Siap, siap. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Nggih, siap, Pak. Siap. Nggih. 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 Nggih, siap. Siap. Nggih, Pak. Nggih, sami-sami, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sorry. Ada bel mendadak. Ah, kita mulai ya. Oke. Ini oksigen asetilin. Ya, oksiasetilin. Ya, biasanya dipakai di ini yang paling paling sering kita lihat ya, oksigen asetilin itu kalau di bengkel pinggir jalan itu masih ya minimal penggunaannya untuk cutting gas itu atau proses pemotongan menggunakan gas oksigen asetilin. Nah, tapi ini tidak untuk memotong, tapi untuk menyambung kan gitu ya. Nah, kelihatan ya kayak apa? eh, ini ya layar Anda ada materi ya. Oke, jenis-jenis proses pengelasan Anda macam-macam. Ada tadi oksigen cutting dan sebagainya. Nah, kita bahas yang oxy-fuel gas welding ya. Ya di situ. Nah, kemudian dari jenis-jenis pengelasan ini ada oxy-fuel gas welding ya. Ada OAW ini termasuk di oxy-fuel gas welding. Pengelasan ya dengan menggunakan gas oksigen. Di situ kalau Anda perhatikan ada alat yang namanya torch ya atau breeder kan gitu ya. Nah, ini nyalanya diarahkan ke base metalnya, kemudian ditambahkan anu bahan tambah ya. Bahan tambah itu filler rod atau batang pengisi. Ya, ini yang digunakan untuk menambah cairan logam ya, untuk menyambungnya. Seperti itu. Nah, directionnya ini kebalikan dengan las SMAW. Kalau dia mulainya dari kiri, arahnya dia kiri ke kanan. Ya, sudutnya travel angle namanya. Ya, eh, sudut antara sudut antara ini ya base metal dengan sudut
apa blendernya ini itu namanya travel angle. Nah, kalau sudut ini torsinya ini dengan tubuh kita, badan kita itu kan tegak lurus, namanya working angle. Ini kalau travel angle itu sudut kita ngelas dengan bismetal ya, eh, jalannya lasan yang kita lakukan itu dengan base metal, sedangkan yang walking angle itu kan 90 derajat karena di depan kita ya. Ya, jadi 90 derajat itu walking angle. Ya, seperti itu. Nah, ini alat-alatnya ada tabung apa? Ini masuknya tabung asetilin ya, atau sebentar. Ini sorry kebalikannya. Asetilin itu yang ini pendek, yang tinggi itu oksigen. Ya, biasanya di situ selain ada regulator, kalau Anda lihat di apa di mana Kak di tabung gas kan ada regulatornya ya. Nah, ini ada regulator dan anu istilahnya pengukur tekanan ya, pressure gauge. Itu untuk mengukur tabung di dalam itu tekanannya itu masih ada enggak. Kan kalau enggak ada tekanan berarti sudah habis. Kemudian di situ nanti ada juga regulator untuk mengukur tekanan kerja. Jadi ada pengukur tekanan tabung dan tekanan kerja. Tekanan kerja itu yang kita gunakan untuk me- membuat nyala baik di oksigen maupun asetilin. Nah, di TORS ini nanti ada kayak setelan itu untuk katup ya, untuk membuka menutup eh, saluran gas baik asetilin maupun oksigen ya. Bentar ya. Nah, di sini ini mungkin lebih jelasnya yang di sini gambarnya yang asli. eh, Blender aslinya sebentar, agak tak lompati ya. Mana ininya ini? Nah, ini kan ada katup ya, saluran oksigen, oksigen dan asetilin. Tadi kan sudah kita atur tekanan kerja pada saluran eh, tiap tabung. Lah, ini kita atur komposisinya. Kita atur komposisinya. Itu arahnya berbeda, berkebalikan. Mengapa? Ayo, salah satunya adalah untuk safety ya, seperti itu. Ya. Nah, ini regulatornya kita atur, tekanan kerjanya kita atur. Nah, ini portable. Tabung asetilin biasanya warnanya berbeda. Kalau asetilin, tabung asetilin itu warnanya merah, ya. Sedangkan hijau atau hijau itu oksigen. Nah, kalau hitam semua ini resikonya apa? Repot, bisa keliru. Kalau dipakai untuk rumah sakit, atau warnanya hitam semua ini, ya toh, Anda bisa bayangkan kalau warnanya hitam semua keliru asetilin, ya malah gimana? Itu karena dia itu mudah terbakar asetilin, sehingga harusnya warnanya itu merah, merah. Saya coba ini kayak itu nunggu Mbak, ya nunggu. Ya, oke. Nah, sini ya. Oke, ini skematiknya ya. Ini torsnya. Nah, ini kalau merah, eh, ini diputar-putar nih untuk ngukur buka saluran yang merah ini adalah asetilin,
yang biru ini oksigen, ya, seperti itu, ya. Sorry di sini kok agaknya warnanya juga beda ya. Harusnya merah itu adalah asetilin ya. Yang biru itu oksigen ya, seperti itu. Nah, ini menyangkut pembakaran ya. Jadi nyala yang digunakan itu bukan nyala seperti korek kita ngejelas itu untuk ngelas, beda ya. Kalau untuk pembakaran karena ada dua gas di situ, asetilin dan oksigen, itu mempunyai karakter sendiri. Maksudnya begini ya, mudahnya gini, nyala netral itu eh, komposisi antara asetilin dan oksigen itu bisa sama ya porsinya ya. Nah, atau sebelumnya nyali api utama itu kalau Anda lihat di sini ya, ini nih nyala api utama, ini secondary combustion ya. Yang kita gunakan sebenarnya yang di sini ya, seperti ini. Nyala api utama saat terjadi oksigen dan asetin dicampurkan di embedding torch atau Brenderlas bisa mencapai 3482 derajat Celcius. Mencairkan permukaan logam induk dan logam pengisi tadi filler rod maupun base metal ya. Untuk mengisi celah ya. Nah, ini kalau Anda perhatikan di sini adalah temperatur nyala ya di sini ya. Bisa sampai 3000-an ya. Nah, untuk reaksi kimia terjadi antara C22 plus O2 menjadi 2CO plus H2 ditambah panas ya dengan eh, eh, ini meter joule per eh, metrik joule ya, per M3 per kubik ya, seperti itu. Ini reaksi dissociate into karbon monoksida dan hidrogen. Ini pada secondary combustion-nya. Panasnya lebih rendah, lebih tinggi ya ternyata. Oke. Kalau secara umum ya ini reaksinya. Anda bisa lihat di sini. Oke. Untuk complete combustion of one volume of acetylene require 2,5 volume of oxygen. Berarti bisa perbandingannya bisa 1:2,5 ya. Ya. Nah ini penting. Ini sering keluar di ujian, Mas Mbak. Jenis nyala api, jangan sampai Anda belajar teknik pengelasan, tidak tahu nyala api pada UAW. UAW itu ada tiga nyala api, yaitu nyala netral, nyala oksidasi, nyala karburasi. Ya. Kalau Anda lihat di sini, nyala netral itu sama-sama ya. Nah, sama-sama antara oksigen asetilin itu sama-sama. Kalau oksidasi itu katup oksigen itu dibuka lebih besar, tekanannya lebih besar. Ya, itu oksidasi. Sedangkan karburasi itu perbandingan antara nyala tekanan asetilin dengan oksigen itu lebih besar asetilin sehingga terjadi nyala karburasi. Fungsinya beda-beda. Kalau nyala netral itu digunakan untuk proses pengelasannya. Ya, kalau oksidasi kita pengen nyambung tadi ya dua plat dengan ditambahin bahan tambah tadi ya filler root tadi itu. Tapi pakai nyala oksidasi apa yang terjadi? Yuk tidak anu akan susah nyambungnya karena apa? Karena kandungan oksigennya lebih tinggi. Yang terjadi ya akan apa? Overheat,
kemudian porus, itu loh, ya porus atau berungga rakaruan. Ya, nyala oksigen itu seringkali digunakan atau nyala oksidasi itu digunakan. Jadi komposisi oksigennya lebih besar itu digunakan untuk memotong biasanya, memotong plat baja gitu loh, bukan untuk nyambung ya. Sedangkan karburasi ya, karburasi digunakan ya untuk karena sifat asetilinnya ya yang lebih flame itu digunakan untuk nyambung antara plat ya dua plat baja umpamanya yang tipis mungkin berapa mili 1 mili lah maksimal itu bahan tambahnya tembaga. Bahan tambahnya tembaga itu sebagai bahan penyambungnya atau filler rodnya tadi itu menggunakan tembaga. Kalau oksidasi motong, jadi menggunakan tembaga itu digunakan nyala karburasi, kan, gitu. Seperti itu. Nah, materi sudah saya kirim di apa di Google Drive sudah saya masukkan ke linknya. Anda perhatikan di sini. Nah, ini biasanya, nah, biasanya nyala asetilin itu bisa diketahui lewat apa? Lewat bentuknya, ya, dan baunya. Kalau Anda besok ada kesempatan menggunakan OAW, kemudian eh, membuat nyala asetilin atau sorry, karburasi ya, eh, itu atau sebelumnya. Jadi gini, kalau kita ngidupin OAW itu pertama yang kita buka katup tadi yang di blender di torch tadi itu asetilin dulu. Oksigennya kita tutup dulu. Nah, itu awal nyala ya. Awal nyalanya seperti ini. Nanti warnanya oranye ya, kemudian adanya jelaga. Ada tahu jelaga? Apa nahwira jelaga? Wah, masuk jelaga itu yang Anda tahu ini enggak? Eh asap yang warnanya hitam, langes itu loh, ya. Kalau bahasa Perancisnya langes, atau. Nah, jadi kalau Anda pernah camping apa ada asap hitam itu kan jelaga atau bekas jelaga itu kalau Anda panci Anda itu warnanya ireng hitam kerak itu loh, itu kan bekas jelaga ya. Ya, ya, Navira ya. Nah, di nyala asetilin itu atau kita buka awal itu torch tadi itu atau blender tadi itu katup oksigennya kita tutup ya. Kondisinya memang harus nutup sih walaupun apa kalau sebelum dipakai memang atau sebelum atau sudah memang kondisinya harus ditutup kedua katup itu. Kita buka katup asetilin dikit aja kita nyalin pakai korek dia langsung apa nyala ya nyalanya terbentuk ya kemudian ada jelaga di situ. Nah, kita pastikan tekanannya cukup kemudian baru kita buka katup oksigennya. Nah, jadi yang kita utak-atik itu nanti oksigennya. Kita mau membuat nyala apa? Oksidasi, karburasi, atau netral lah. Itu tadi ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini, ini, ini masih nyala, nyala karburasi ya. Masih nyala karburasi. Nah, di sini kemudian oksigennya eh, ini berarti nyalanya asetilinnya itu lebih besar.
daripada oksigen. Nah, kemudian kita kurangi atau kita tambahi oksigennya, terbentuk nyala netral. Beda kan? Nyala utama dengan nyala sekundernya. Anda lihat ya di sini ya. Nah, ini terbentuk beda. Kalau oksidasi itu nanti suaranya lebih 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 keras ya. Kalau Anda pernah mie ayam itu, nah, mie ayam suaranya kayak mie ayam itu loh, kompor mie ayam itu loh. Ngawas gitu loh ya. Itu oksidasi. Ya, kalau netral biasa. Karburasi begini. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, Anda bisa membedakan toh tiga nyala ini, ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini perbandingan teoritis saja ya. Ketika nyala netral itu 2:5, nyala reduksi di atas 2:5. Ini asetilin lebih banyak. Reduksi atau anu ya, nyala aset apa karburasi ya. Jadi komposisinya gini aja. Kalau netral itu ya eh, tekanan gas oksigen asetilin itu sama, itu netral. Kalau asetilin lebih besar, karburasi. Kalau oksigennya yang lebih besar, nyala oksidasi. Nah, ini asetilin itu dari apa toh? Sebenarnya gas asetilin itu adalah reaksi dari apa? Dari air dengan karbit ya. Karbit. Nah, reaksinya seperti ini. Baunya tidak enak ya, tidak enak. Nah, ini namanya generator asetilin. Jadi kayak tabung gitu, di bawahnya ada apa? Ada eh, macam-macam sih. Tapi yang pernah saya gunakan adalah di bawahnya ada karbit, di atasnya ada air yang netes. Nah, reaksi itu nanti menghasilkan gas asetilin. Seperti itu. Sifat asetilin tidak berwarna, berbau, ya. Karena di situ ada karbit, ya, mudah terbakar, daerah ledakan cukup besar, sangat tidak stabil dalam keadaan bebas. Nah, untuk pembuatan oksigen tentunya udara adalah sumber dari oksigen yang Anda bisa oksigennya 20% eh, di atmosfer ya. Ya, nah, ini pemisahan oksigen. Nah, biasanya kita langsung beli aja eh, di supplier ya untuk beli tabung oksigen. Ya, prosesnya ada elektrolitik maupun liquid udara proses drawing in air. Udara ya, dalam udara. Nah, ini oksigen ya dengan tabung ini. Seperti itu. Nah, ini Anda perhatikan ada sifat-sifat oksigen tidak berwarna, tidak berbau, tidak dapat dirasakan, lebih berat dibandingkan udara, tidak dapat terbakar jika sendirian ya. Nah, ini oli cat gemuk dan menyebabkan ledakan. Nah, ini blue pipe atau brander atau welding torch tadi ini ya. Nah, ini katupnya ada katupnya itu kontrol valve ya. Itu oksigen dan asetilin. C. Saya agak lupa yang atas atau yang bawah. Biasanya sudah ada pembedanya di sini tadi warna ya. Seperti itu. Nah, ini ada nozzle-nya. Anda bisa baca-baca di situ. Ini stick untuk membersihkan lubang ini. Lubang di sini juga. Nah, biasanya karena terlalu nempel di base metalnya atau eh, plat yang dilas, karena cair nempel biasanya dia ini apa tertutup kan gitu. Sehingga perlu dibersihkan ya seperti itu. Ini udah ini regulatornya ya. Regulatornya. Setelin dikit aja. Sebenarnya
Ini regulator ini juga untuk safety ya. Safety karena apa? Supaya tidak membalik. Digunakan apa? Jadi antara tabung oksigen dan asetilin, selangnya itu kan satu ya, satu selang, itu ditambahi regulator lagi untuk pengaman supaya tidak membalik. Ya, nanti tidak meledak ya. Nah ini blue pipe-nya. Nah, caranya seperti apa ini? Nah, putarannya berbeda kalau oksigen itu bukanya dari kanan ke kiri berlawanan jarum jam. Kalau asetilin itu searah jarum jam, ya. Atau atau kebalikan antara asetilin dan oksigen itu kebalikan ya. Itu. Ini caranya tadi yang awal sudah saya. Cara mematikannya gimana? Tadi kalau kita menghidupkan itu eh, apa katup asetelinnya kita buka, kemudian kita nyalain dengan korek api, kemudian oksigennya kita buka perlahan-lahan. Untuk mematikannya gimana? Kebalikannya, jadi oksigennya itu ditutup, tinggal nyala asetilin toh, yang kebuka, asetelinnya tutup. Jadi kebalikannya, seperti itu. Prosesnya seperti apa gini tadi ya. Eh, ini arahnya itu eh, bisa ke kanan maupun ke kiri dengan bahan tambah posisinya di tangan kiri kan gitu. Nah, bisa maju maupun mundur. Ya. Anda tadi ada travel angle itu apa? Ini torch ini ya blendernya ini itu dibandingkan dengan base metal sudutnya itu namanya atau arah jalannya ini travel angle atau track angle. Sedangkan eh, busur dengan badan kita itu 90 derajat namanya working angle. Seperti itu. Hmm, ini, ini di MIT ya kalau ngomong ngelas ya tetap latihan ngelas seperti biasa. Anda perhatikan di sini ada dua hal yang kelihatannya baik-baik saja tapi harusnya tidak terjadi. Apa? Nah, ini dia cara megangnya juga berbeda dengan yang atas ini ya. Kemudian tidak ada sarung tangan las ya. Nah, ayo panas, apalagi yang tangan kiri ini menggunakan bahan tambahnya itu tadi filler load, dia akan kepanasan kalau tidak pakai sarung tangan las. Ya, ini travel angle-nya ya 45 sampai 60 derajat. Ya, nah ini Anda perhatikan, ini travel angle. Ya. Nah, hasil lasan ini kan membentuk kayak jalur-jalur ini ya. Ya, namanya apa? Rigi las. Ya, kalau travel angle-nya 45, ini 90 tegak lurus gini. Ini 20 dan 30 yang akan membentuk rigi las yang berbeda gitu. Ini mohon maaf sebelumnya eh, kurang dari 2 menit nanti tiba-tiba akan mati. Kemudian kita tunggu 10 menit, kita lanjutkan lagi ya. Seperti itu. Nah, movementnya ada diputar-putar ini. Blendernya tadi, ngelasnya itu tadi, gerakannya bisa diputar-putar. Jadi diputar-putar ya ini. Putar-putar ngelasnya atau maju mundur. Bisa ya. Jadi kebanyakan putar-putar ya. Jadi gini, gini muter. Ini bahan tambahnya ini muter. Gini. Atau gini. Sorry. Ke arah bahan tambahnya ya. Ini bahan tambah, ini bahan tambah, ini torchnya ya. Nah, ini gerak lasnya ya kita ke kiri arahnya. Ya. Nah, nah, ini ngelasnya itu arahnya ke
ke bahan tambahnya. Ya, seperti itu. Ini travel bisa zigzag, zigzag, muter-muter maupun ini. Tapi kebanyakan kalau oksigen asetilin ya ini muter-muter. Kalau yang zigzag ini untuk SMAW, zigzag. Ya, ini filler roadnya ya, filler road. Nah, ini base metal yang dapat dilas menggunakan OAW. Nah, OAW itu kelebihannya dia base metalnya itu lebih beragam ya. Heeh. Akan coba materinya. Baik, sebentar, Dik. Recording in progress. Baik, saya lanjutkan ya. OAW ini relatif untuk menyambung logam yang lebih variatif ya. Dari aluminium sampai perunggu, ya toh. Monel nikel bisa, bisa. Nah, aluminium itu disambung menggunakan SMAW itu nggak bisa. Setahu saya ya, setahu saya nggak bisa. Jadi relatif untuk OAW ini bisa macam-macam jenis logamnya ya. Cuman kelemahannya adalah temperaturnya ya terbatas. Ya, temperaturnya terbatas. Kalau Anda bandingkan dengan SMAW, apa tungsten inert gas, TIG atau MIG, OAW ini jauh. Temperaturnya lebih rendah. Ya, kalau Anda perhatikan kacamata las eh, oksiasetilin dengan eh, kaca untuk pelindung itu di mic maupun TIG itu jauh, ya jauh lebih pekat yang TIG maupun mic karena apa? Panas dan intensitas cahayanya itu lebih tinggi yang TIG maupun mic. Nah, seperti itu. Anda nanti bisa baca-baca selanjutnya. Kemudian ini ketebalan dari material. Nah, ini contoh kualitas pengelasan ya. Nah, ini macam-macam ya. Ada cacat lasnya. Undercutting ya, biasanya kelamaan. Kalau dalam UAW ya, dia geraknya kelamaan atau temperaturnya lebih tinggi sehingga harusnya kecepatan lasnya harus lebih lebih cepat kan gitu. Ini tidak terjadi penetrasi atau istilahnya penembusan ya. Nah, ini lack of penetration atau kurang penembusannya. Ini eh, terlalu anu ya, penembusannya terlalu banyak ya. Ini undercutting ini undercuttingnya ini undercutnya ini masuk. Nah, ini Anda bisa lihat. Nah, ya, good wet itu seperti ini rata. Nah, ini garis pressure terlalu tinggi, banyak undercutnya. Ini tuh much sih, terlalu panas sehingga bolong. Ini overheat. Ya, Eh, ini kurang panas itu seperti ini. Jadi gini. Keuntungannya Anda bisa baca, mudah dibawa kemana-mana dari segi peralatan murah, sederhana, ya. Digunakan untuk tujuan lain memanaskan logam yang dibengkokkan, dibentuk, dikeraskan bisa seperti itu. Kalau Anda pernah dengar soldering, ya, nyuldir, ya, las nyuldir itu ya ada. Pakai OAW ini tadi. Nyalanya apa? Nyalanya karburasi. Kan gitu. Ya. Jadi plat biasanya baja karbon itu nanti disolder menggunakan timah, timah putih itu. Ya, bisa. Bahan tambahnya ya dari timah putih itu. Seperti itu. Dan temperaturnya nggak tinggi kan namanya solder itu. Makanya dia pakai karburasi.
Ya. Tapi kalau pakai nyala netral, wah itu bisa anu, bisa melting semuanya. Apa baja karbonnya melting, timahnya lebih-lebih karena temperaturnya lebih rendah atau nek solder itu timah itu. Sehingga penggunaannya tidak pakai nyala netral tapi nyala karburasi. Seperti itu. Nah, coba saya tunjukkan ada satu video yang semoga bisa memberikan gambaran. Suaranya kedengar nggak? Suaranya ada nggak? Ada ya? Oh, nggak ada. Wah, sebentar. Gas welding. Gas welding is a welding process that melts and joins metals by heating them with a flame caused by a reaction of fuel gas and oxygen. The most commonly used method is oxyacetylene welding due to its high flame temperature. In this video we will cover the following about gas welding, equipments of oxyacetylene welding, working, advantages, disadvantages, and applications. If you are new to this channel, click on the subscribe button and turn on all notifications so that you will never miss an update. Gas welding equipments. Cylinders. In gas welding, there are two cylinders. One is of fuel gas and is of maroon color. The second one is oxygen gas and is black color. Oxygen and acetylene are stored under pressure in a steel cylinder. They are seized by the amount of oxygen or acetylene that they hold. Cylinders should always be secured and used in the upright position. When a cylinder is not being used, the valve cap should always be in place. Oxygen cylinders. They contain compressed oxygen at high pressure that can be as high as 2200 So, psi. All cylinders have valves kontrol and are valve. fitted with a screw-on steel cap that protects the cylinder valve when the cylinder is not in use. Acetylene cylinders. These cylinders contain acetylene under pressure, made of steel and have cylinder valves. The cylinders contain porous filler material, which is fitted with acetone, that allows the acetylene to be safely contained in the cylinder at 250 psi. Acetylene should never be used at a pressure that exceeds 15 psi, as it becomes highly unstable, which depending upon the condition could cause it to decompose and Ini pressure explode. regulator. Pressure regulators. For welding, the oxygen and acetylene are required at low pressure, but in the cylinders, they are filled in high pressure. So a pressure regulator is required to control the pressure of oxygen and acetylene before reaching the mixing chamber. Torch. The torch consists of the handle, oxygen and the fuel gas valves, and the mixing chamber. Inside the handle, there are tubes through which the oxygen and fuel gas flow. Mixing chamber. In this chamber, oxygen and fuel gas are mixed. In this mixing chamber, the ratio of oxygen and fuel gas is mixed according to the type of flame required, such as neutral, oxidizing or carburizing flame. Control valves. There are two control valves available in this torch. One is for the oxygen and the second one is for fuel gas. These control valves are used to control the flow of oxygen or fuel Nah, gas to ada the mixing koreksi. chamber. Tadi yang Gas hoses. apa The yang gas berputar hoses are tadi used to ya, transfer oxygen and ini. fuel gas from the Nah, nah ini di kenyataannya itu arah putarnya berbeda, ya. fuel gas to the mixing chamber. Tidak putarannya itu anu tidak sama. Jadi ya, satunya searah jarum jam, satunya berlawanan jarum jam. Kalau bentar. Oke, kalau tidak salah ya, eh, oksigen ini searah jarum jam, asetilin itu berlawanan arah jarum jam. Oke. Oh, oh. Jadi itu berlawanan. Ngopo?
yo jangan sampai keliru kan gitu loh. Kan takutnya kalau arahnya sama, ulir itu kan sebenarnya arah ulirnya, arah ulir ulir pada katup itu sama, sehingga kita nggak bisa bedain, nanti bisa keliru ya, sehingga dibedakan. Safety termasuk safety itu. Ya, ini kasusnya selang gas ya. Gas hoses. The gas hoses are used to transfer oxygen and fuel gas from the cylinder to the welding torch. These hoses are color-coded for easy identification. This color coding varies from country to country. Nozzle. The mixture of oxygen and acetylene comes out of this nozzle. The mixture of these gases comes out in pressure from the nozzle and then is ignited by the striker. Goggles and gloves. In gas welding, goggles and gloves are used for the safety of the operator who does welding. To protect the hand and eyes of the welding operator from radiation and heat of the flame. Working of gas welding. At first, all the equipment of gas welding is fitted properly and carefully. After that, a regulated pressure of gas and oxygen supplied to the torch where they are properly mixed. The mixture of fuel gas and oxygen is then ignited by the striker. Then the flame of the torch is controlled by different valves present in the welding torch. Based on the type of flame required, the valves are operated accordingly. If the neutral flame is required, then both the valves are opened equally. If the oxidizing flame is required, then the valve of oxygen is opened more. And if the carburizing flame is required, then the valve Ya. Asetorinnya yang dibuka of the tuh. fuel gas is opened more. The flame is set as neutral, oxidizing, and carburizing based on the metal, its thickness, and some other welding conditions. If you want to know about types of flames in detail, the link will be provided in the description of this video. After that, the flame of the welding torch is moved along the line between the two metal plates. Along with the metal plates, a filler rod is also used, which is used to create a pool of molten material that will fill the gap between the two metal plates interface. The filler rod is moved along with the flame. The filler rod is kept at an angle of 30 degrees to 40 degrees, according to the welding technique being used. After moving the flame and filler rod along the line of two metal plates interface, the two metal plates join together because of the melting and solidification of metal plates interface and the filler rod. Advantages of gas welding. Ini kelebihannya 1. portable tadi ya, It is murah, easily portable. 2. mudah It is very less perawatan dan expensive and very perbaikan, affordable. 3. It can be jumlah easily ekornya maintained and repaired. sederhana. 4. It is a very simple piece of equipment. 5. It is Ini self-sufficient and kekurangannya, does not rely on other equipment. Disadvantages of gas welding. 1. The metal joining rate is very slow, so the welding speed is low. 2. A skilled operator is required to operate this machine. 3. The power density is low. 4. The heat affected zone is large. 5. Gas welding is not recommended for welding reactive and refractory metals like titanium and zirconium. Applications of gas welding. 1. Used for joining thin materials. 2. Used for joining ferrous and non-ferrous materials. 3. Gas welding is used in sheet metal fabrication. 4. It is used in aircraft industries. saya pengen bahas ini. Digunakan untuk apa, material yang bahan yang eh, tipis ya. Karena apa tadi temperaturnya kan terbatas sehingga dia untuk apa, untuk penembusannya kan terbatas sehingga ya untuk ketebalan yang tipis kan gitu. Ini bisa digunakan untuk nyambung virus maupun non-virus. Contoh soldering tadi. Kita nyambung dua plat namanya baja karbon rendah. Filler rodnya atau bahan tambahnya menggunakan timah. Kan itu non-vero ya. Seperti itu. Dan gas welding digunakan untuk dalam fabrikasi sheet metal ya. Fabrikasi eh, plat atau lembaran logam ya, digunakan untuk aircraft industry. Bagian tertentu ya, karena heat affected zone-nya atau HAZ tadi, atau daerah yang dipengaruhi panas itu relatif luas tadi ya, disadvantage-nya. Nah, tuh. If you like this video, click on the like Udah button berarti and oke. Nah, mungkin adakah pertanyaan yang ingin disampaikan dari Anda semua?
Saya kira bisa Anda pelajari materinya untuk Anda pahami. Kemudian video sudah saya share juga ke Jadi kan apinya kan dari si torchnya itu ya, Pak. Nah, sedangkan filler rod dan torchnya itu bergeraknya bersamaan. Nah, gunanya filler rod itu buat nanti dia yang meleleh terus nyatuin dua plat itu atau bagaimana Pak si filler rodnya itu? oh, baik. Oke. Cukup pertanyaannya itu dulu. Iya Pak. Oke. Oke. Baik, tak jawab langsung ya. Jadi gini, proses pengelasannya itu gini, tingkat pelentara filler road atau bahan tambah dengan base metalnya itu berbeda. Contoh, gini, eh, base metalnya itu juga nanti terjadi pencairan, tapi tidak secair filler road. Kalau filler road contoh, tadi umpamanya saya plat baja karbon rendah mamanya ya, ketebalannya 0,8 mili kan karena tipis ya itu WAW itu. Nah, itu pengen sambung sambung eh, antar baja karbon itu tak sambung menggunakan bahan tambah dari eh, timah kan gitu. Berarti bagaimana saya nanti juga mencairkan bismetal itu juga supaya ada ikatan. Jadi tidak hanya filler rootnya saja yang cair, meski tingkat kecairannya kan berbeda ya. Jadi permukaan saja yang tadi base metalnya itu logam dasar yang kita sambung itu permukaannya mencair, baru kita isi filler root ya. Ngop, eh, aman saja kan apa tadi timah itu kan temperaturnya lebih rendah ya melting pointnya ya. Jadi untuk mencairkan tidak selama base metal tadi itu. Jadi cara ngelasnya itu sebenarnya base metalnya kita permukaan dulu ya. Tidak semuanya sampai tembus ke permukaan di bawah enggak. Tapi permukaan atas itu terjadi pencairan baru kita masukkan filler root. Dia kan melting pointnya lebih rendah filler rootnya tadi. Dia langsung cair itu. Nah, nanti gaduk itu nanti cairannya itu gaduk di dua ya, namanya sambungan T gitu ya. Nah, pas pas sudut T-nya itu tak panasi. Nah, pada permukaan tadi itu mulai terjadi cairan logam dari base metal itu saya masukkan filler root. Nah, dia kan lebih cepat cair ya. Nah, terus nanti jalan. Baru pas proses pendinginan itu terjadi ikatan. Seperti itu. Bismithanya juga dicairkan tapi dengan tingkat kecairan yang berbeda dan cukup di permukaan saja. Seperti itu. Berarti Moga-moga bisa berarti salah dipahami. satu Nah, syarat buat OAW ini filler rodnya mesti temperatur meltingnya lebih rendah dari base metalnya itu Pak. ya jelas. Tidak boleh melebihi bismithnya. Karena yo mosok namanya bahan tambah toh itu kan menambahi. Nah, kalau kita mencairkan tungsten umpamanya atau tungsten kan temperaturnya tinggi pakai untuk baja karbon atau temperaturnya yang lebih tinggi yang kita sambung udah nggak berbentuk daun duluan mas toh. Ya kan gitu ya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Bisa timah, bisa tembaga gitu. Ya, makanya dia ngomongnya temperatur rendah kan nggak tinggi. Seperti itu. Eh, Aluminium, aku contoh nih, aluminium itu kan temperaturnya rendah ya itu ya, ya kan, 700-an sekian ya. Nah, pakai tembaganya temperaturnya berapa? Lebih rendah lagi kan nek tembaga lebih cepat.
melting point-nya lebih rendah daripada aluminium kan, seperti itu. Bisa nyambung juga. Eh, Seperti itu. Tapi saya belum pernah nyambung karbon rendah dengan eh, bahan tambahnya aluminium ya. Aku agak lupa ya. Mungkin itu. Ada lagi tambahan yang ingin disampaikan, aman saja. Kita banyak diskusinya kalau kuliah saya kan senangnya diskusi Tadi yang ya. muter itu apa, Pak? Maksudnya ya Anda muter apa? Yang gerakan muter itu di torchnya apa filler rodnya? Oh, oh ya tosnya no, blendernya no. Filler-nya kan diem aja ini. Ini blendernya ya, ini yang muter gini loh. Tek, 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 gitu. Tapi sebagai gas pelindung. Nah, ya beda ya. Reaksi tadi untuk oksigen asetil itu untuk reaksi pembakaran, sedangkan yang inert gas itu sebagai pelindung. Nah, pertanyaannya apakah pakai anu tabung gas melon umpamanya ya? Ya, saya kurang tahu di situ, belum pernah nyoba. Tapi apakah itu berpengaruh terhadap temperatur yang dihasilkan juga agaknya berbeda. Ya, seperti itu. Ada lagi yang ditanya. Ya, kita ngomong ini penyambungan joining ya. Penyambungan dari tadi kemarin itu teknik penyambungan menggunakan metode pengelasan. Nah, pengelasan itu macam-macam apa? Kita kita bahas, kita ulas ini. Seperti itu. Oke? Oke. Oke, baik untuk pertanyaan lainnya atau ingin lagi ya, Pak? Enggak aja. Oke. Kapan praktek langsung, Pak? Iya, Mas. Itu ya, saya itu setuju. Bukan bermaksud membatasi enggak gitu loh. Saya kan dari angkatanmu juga ada yang ngambil toh, Mas. Saya yo, oh iki kayak kayak gini itu enggak bisa kita hanya on on desk saja ya. Setuju ya? Ya, setuju ya. Itu ya. Hmm, ya Anda nanti ngusul ke aja ya dari apa mahasiswa ya. Sebenarnya kan kita ada pengujian kekuatan material kan ada toh. Jadi metal gelas itu ya salah satunya juga kita nguji kekuatan lasnya itu sambungannya berapa sih? Ya, itu juga termasuk ya. Pengen harusnya ada itu. Saya setuju. Nah, mungkin Anda bisa eh, nanti pas apa sampaikan aja. Ya saya nanti sounding-sounding juga kan gitu. Mungkin kurikulumnya yang ditambahi apa piye gitu loh. Apa materinya. Ya, sangat penting untuk anak metalurgi membicarakan pengelasan. Pengelasan pengecoran itu anu Mas, masuk anak metalurgi nek ditanyai las nggak tahu kan ya piye kan ngono kuwi to. Wong jenenge las itu logam kok kan ngono lho. Itu iya lho itu ada lho ya yang dunia industri ini lho. Tak anu. Oh, iki anak metalurgi kok nggak tahu las kan ya repot. Nah, itu. Baik, mungkin itu ya harapannya saya sangat setuju umumnya anu itu semuanya itu untuk mahasiswa supaya lebih paham dan anu lah lebih dapat lah feel-nya. Mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan lagi? Eh, gitu ya. Eh, baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.